Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, Satreskrim Polres Mojokerto Kota menggelar rekonstruksi pembunuhan siswi SMP dengan menghadirkan 2 tersangka Senin pagi. Sebanyak 36 adegan diperagakan oleh kedua tersangka, mulai saat menghabisi nyawa AE hingga membuang jasadnya yang dibungkus karung ke saluran air. Kanan 4 bagus. Satreskrim Polres Mojokerto Kota menggelar reka ulang pembunuhan AE, siswi SMP negeri di Mojokerto. 2 tersangka, AA dan AW, dihadirkan dalam reka ulang di halaman Polres Mojokerto Kota. Sebanyak 36 adegan diperagakan kedua tersangka, mulai menghabisi AE dengan cara mencekik leher hingga membuang jasad korban ke saluran air area persawahan Desa Mojoranu, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Sebelum dibuang, jasad korban dicabuli oleh MA. Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota AKP Bambang Trisutrisno mengatakan AA teman sekelas korban menjadi pelaku utama pembunuhan karena sakit hati ditarik iuran kelas. Sementara MA ikut membantu pembunuhan. Rencana mereka kan diawali dengan niat untuk membegal, ya kan gitu, untuk melakukan pencurian yang diajak oleh saudara MA kepada AA ini. Kemudian akan mempunyai dendam kepada si korban, akhirnya si korban inilah yang diajukan sebagai korban untuk dilakukan pencurian atau pembegalan itu. Kedua tersangka ditangkap 12 Juni 2023, 1 bulan pasca korban dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Mereka mengaku telah membunuh korban dan membuang jasadnya ke saluran air persawahan Desa Mojoranu untuk menghilangkan jejak. Kedua tersangka dijerat pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, pencurian kotak amal masjid terjadi di Magetan. Ironisnya 3 pelaku ternyata masih anak-anak. Aksi pelaku menenteng kotak amal terekam CCTV milik warga. Dalam rekaman CCTV milik warga terlihat 2 anak berjalan kaki di sebuah gang menuju masjid. Selang beberapa saat kemudian mereka keluar sambil menenteng kotak amal. Sementara di ujung gang sudah menunggu 1 anak lainnya membawa motor. Kemudian mereka bertiga langsung kabur. Pencurian kotak amal ini terjadi di Masjid Al-Barokah, Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Tambran, Kabupaten Magetan. Hilangnya kotak amal masjid diketahui pertama kali oleh jemaah yang hendak melaksanakan sholat subuh. Orang-orang mau subuhan, terus habis itu kan dilihat Pak Teguh itu di CCTV-nya Pak Teguh itu. Di situ kelihatannya kok orangnya menghadap sana itu ada anak 2. Tapi yang satu di pinggir jalan itu sepeda motor, seperti sudah menunggu. Iya, itu kelihatannya orang satu di sana. Berarti 3 orang semua. 3 orang kelihatannya. Diduga kotak amal itu berisi uang ratusan ribu rupiah. Pengurus masjid masih mempertimbangkan untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Karena pencurian kotak amal di masjid tersebut sudah terjadi 2 kali ini. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan. Saudara, guna mencegah balap liar, polisi menggelar razia pengendara motor di Simpang 4 Pasar Burung, Magersari, Mojokerto. Hasilnya 30 motor protola dan motor berknalpot bising disita. Polisi juga menyita botol miras yang disimpan di jok motor. Satlantas Polres Kota Mojokerto dan TNI menggelar razia pengendara sepeda motor di Simpang 4 Pasar Burung, Kecamatan Magersari, Sabtu malam. Hasilnya 30 motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan disita petugas, termasuk motor protolan dan berknalpot bising. Selain itu, barang bawaan pengendara juga digeledah. Petugas menyita 4 botol minuman keras yang ditaruh di jok motor milik seorang remaja. Razia sengaja digelar untuk mengantisipasi balap liar. Para pemotor nakal itu kerap adu kecepatan dan mengeber knalpot bising yang sangat meresahkan warga. Operasi cipta kondisi, sasarannya adalah knalpot bron, kemudian balapan liar,
pada malam hari ini kami berhasil mengamankan kurang lebih 30 kendaraan bermotor. Kemudian di salah satu kendaraan bermotor kami dapatkan ada 4 botol miras. Itu tindakannya yang miras itu seperti apa? Untuk yang pelanggaran lalu lintas kami serahkan kepada Satlantas Polres Mojokerto Kota. Untuk yang membawa miras kami serahkan ke Satsamapta Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan tindakan. Puluhan motor yang terjaring razia dibawa ke Mapores Kota Mojokerto. Pemilik motor harus mengikuti sidang tilang di pengadilan dan melengkapi motor mereka sesuai standar. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, berawal dari niat dan tekad yang bulat untuk berangkat ke Tanah Suci, seorang penjual nasi bungkus asal Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, akhirnya bisa menjadi tamu Allah setelah 16 tahun menabung. Seperti apa perjuangannya? Berikut liputannya untuk Anda. Amanullah alias Cak Ateng berasal dari desa Kauman, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Pria 54 tahun ini mempunyai niat yang kuat berangkat ke Tanah Suci sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun ia baru bisa menabung pada tahun 2007 setelah berjualan nasi bungkus. Setiap hari Cak Ateng berjualan nasi bungkus dan kopi di warung semi permanen yang berada di taman kota dibantu oleh istrinya. Agar nasinya cepat habis, ia juga berkeliling menawarkan nasi bungkus yang dijual Rp5.000 dan Rp8.000 per bungkus. Dari hasil menyisihkan untung berjualan nasi bungkus inilah, setelah 16 tahun, ia bisa berangkat ke Tanah Suci. Usaha nabung tuh udah mulai 2007, daftar haji 2011. Pakai cash atau dana talangan? Dana talangan waktu tahun 2011. Kita nabung terus, dan saya isi 100. Sehari kalau ada kelebihan uang saya kasih 50.000. Alhamdulillah saya sampai sekarang sudah bisa bersyukur bisa melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 2011, Amanullah mulai mendaftar dengan menggunakan dana talangan haji dari kantor Kemenang Jombang. Hingga pada akhirnya, di tahun 2023 ini, dirinya dipanggil untuk berangkat ke Tanah Suci di Kloter 78 Kabupaten Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, berbagai cara dilakukan peternak hewan kurban agar bisa menarik minat pembeli. Di Ponorogo ada seorang peternak yang memberikan perawatan ekstra pada hewan kurban. Salah satunya dengan memandikan dan mengeramasi kambingnya. Kandang kambing ini milik Ahmad Jumali, warga desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Selain bersih, 130 ekor kambingnya selalu dirawat agar sehat, gemuk dan bersih. Demi kepuasan pelanggan, pria 43 tahun ini selalu memperhatikan kesehatan hewan kurban, yang semuanya sudah sesuai syariat Islam. Di antaranya dengan memberi makanan ekstra, vitamin, memandikan, hingga mencuci bulu kambing 1 minggu sekali. Kambing siap kurban ini dijual antara Rp2.500.000 hingga Rp5 juta. Semua tergantung besar kecilnya kambing. Karena kalau kami langsung turun ke ternaknya, langsung bisa melihat ternaknya secara objektif. Untuk menghindari harga yang permainan di pasar, nah, itu kami langsung datang ke Pak Ahmad. Dan jaminannya kita tahu persis cara perawatannya, tempat kandangnya, seperti Bapak lihat sendiri, sangat bersih, terjamin, kualitas ternaknya juga sehat-sehat. Jadi mulai kebersihan kandang, kebersihan hewannya sendiri, jadi ibaratnya diumpamakan seperti diri kita. Kalau diri kita itu bersih, insya Allah kita itu kan nyaman. Jadi mungkin hewan pun juga seperti itu. Kalau perawatannya
ya selain kita mengasihkan pakan-pakan yang bagus, dalam artian bagus, pakan yang mengandung nutrisi, mengandung gizi tinggi, khususnya untuk hewan, ya kita kasih vitamin. Kita kasih vitamin, kecuali nanti kalau ada yang sakit, baru kita ambil langkah ke penanganan. Kambing di peternakan Ahmad Jumali mayoritas sudah terjual, namun ia tetap merawat, memberikan vitamin, serta memandikannya, hingga pembeli mengambilnya untuk kurban. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Menikmati sensasi berendam air panas di perbukitan lereng Gunung Welirang, Mojokerto. Simak informasi selengkapnya usai jeda.